Ya. Jadi kalau modul 4 tuh CVP itu adalah cost volume profit analysis. Cost itu biaya, volume, profit itu laba. Kita jadi menganalisa secara ini. Cost, volume, sama profit. Nah, ini lebih banyak nih. Nah, ini analisis CVP itu buat apa? CVP itu untuk menggunakan kalkulasi cost, di mana cost satu produk menggunakan variable costing. Masih ingat kan di itu ada variable costing, ada apa? Asumsi dalam CVP. Ini ada asumsi yang dipakai. Fungsi pendapatan dan cost berbentuk linear. Berarti biaya semakin banyak pendapatan, semakin terjual, semakin banyak yang cost yang naik juga. Itu linear maksudnya. Harga jual produk total cost tetap. Dan cost variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Ya walaupun sebenarnya itu kan agak nggak masuk akal sebenarnya. Nggak masuk akal itu kan kalau kalian beli banyak ya pasti dapat diskon gitu, nggak mungkin dia linear. Gitu. Ya tapi kita tetap pelajari. Unit yang diproses semuanya dapat terjual. Ya kan nggak mungkin kan, padahal kalian jual, tapi kan tergantung berapa pesanan. Itu kalau kalian make to order itu baru masuk akal. Nggak semuanya barang sih, nggak semuanya. Di Funpool kan lebih murah ya. Ya. Oke, terus untuk analisis multi produk, bawaran itu tuh ini apa sih? Persen penjualan dapat dihentikan dengan pasti. Harga jual dan cost diketahui dengan pasti. Oke. Kita mulai dengan analisis titik empas atau BEP, break even point. Ya. Titik impas itu adalah volume aktivitas di mana total pendapatan sama dengan total cost. Jadi itu adalah titik di mana itu kalian tuh nggak mendapat untung, tapi nggak rugi. Jadi kalian balik modal istilahnya, betul. Pas. Ordernya tetap gitu Pak ya. Yang penting nggak rugi aja. Aman, cari aman. Cari gitu, cari aman. Itu. Jadi penggunaan laba operasi dalam analisis CVP. Laba operasi itu kan namanya gue laba. Berarti kita dapat pendapatannya berapa? Pendapatan dapat dari penjualan dong. Dikurangin sama total cost. Total cost itu apa? Adalah variable cost ditambah fixed cost. Gitu. Fixed cost itu apa? Biaya tetap. Kalau cost variable itu biaya variabel. Gitu. Jadi kita baru bisa dapat laba. Nah, tapi pendapatan penjualan itu gimana cara carinya? Pendapatan penjualan itu kan berarti kita punya berapa unit atau quantity Q kita bisa sebut, itu dikali dengan price, harganya. Nah, makanya itu aku pecah jadi harga jual dikali jumlah unit terjual. Sedangkan untuk cari cost variable, berarti ada berapa yang kita mau jual, ada cost variable per unitnya dikali jumlah unitnya. Berarti biaya variabel per unit dikali dengan jumlah unit terjual. Sama cost tetap. Biaya tetap itu pasti tetap. Gimana pun mau berapapun yang terjual, kita tetap mesti bayar segitu. Oke. Lanjut. Halaman 4.4 Premium Theater. Premium theater. Ya. Ya, di sini kan di 4.4 ini kan bisa lihat penjualannya itu ada berapa. Penjualannya itu 10.000 dikali harganya 20.000. Berarti 2 juta. Terus untuk cost variabel itu tuh 10.000 dikali 12.000. Berarti per variabelnya 110.000 ya. Harganya 12.000 per variabel. Ya. Terus jadi margin kontribusinya berapa? Dikurangin aja. Penjualan dikurangin cost variabel tuh dapat margin kontribusi CM. Dapat 80 juta. Dapat dikurangi cost tetap baru dapat laba operasi gitu. Tapi gimana? Tapi kan ini kalian dapat untung dong berarti. Kalian dapat untung 30 juta. Bener nggak? Tapi gimana kalau kalian mau ngitung BEP, break even point? Nah, kalau kayak gitu labanya itu mesti bikin 0. Iya. Pertama kita nggak tahu kita mau jual berapa kan, kita unitnya kita kosongkan dulu, kita bikin X atau gimana. Di sini bingung nggak kira-kira apa perlu tulis saya?
domestik untuk makanan kesimpulan. Itu ada yang tidur dilempar sama penggabus. Sekarang kena masuk polisi kalau gitu. Laba mana Pak? Laba 30 juta. Iya, iya. Jadi labanya kita tulis 0. Penjualan itu kan P kali Q. Price kali quantity. Iya. Harga dikali quantity. Price itu kita tahu atau enggak? 20.000 20.000 ya. Kuantitinya 10. Dikali quantity nggak tahu. 10.000. Karena Ceritanya nggak tahu. Kan lagi di nol. Kita mau cari titik nolnya itu. Dikurangnya variable costnya berapa? Variable cost-nya 12.000 ya? 12.000. Iya, iya, iya. 12.000. 12.000 Q dikurangnya fixed cost-nya Fixed cost-nya 50 juta. 50.000. Menteri. Oke. Ini bisa dikurangin nggak? Bisa. Jadi berapa? 8.000. Ya, 8.000 Q. Dikurangnya 50.000 50 juta. sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti 8.000 Q Sama dengan 50 juta. Yap. 50 juta dibagi 8.000 sama dengan 6250. Karena dia tidak Yap. misalkan memiliki faktor ganda. 250 unit. Ya ada di buku berarti. Berarti kita bisa tahu dapat dari mana kan Q-nya. Berarti saat 6.250 kalian akan mendapatkan break even point. Kalian tidak akan mengalami kerugian, tapi tidak mengalami keuntungan. Ya. Oh berarti kalau tadi yang 10.000 tuh untung 30 juta. Terus kalau cuma 6250 tuh Pas. Nah, kenapa kalian butuh pakai ini? Biasanya tuh untuk tahu kalian tuh kapan balik modal. Gitu. Jadi kenapa kalian pakai ini? Biasanya tuh untuk tahu, oh, begitu saya menjual ke 6.250 produk, saya akan balik modal. Gitu. Perlu banget ini. Setelah itu baru kalian Diterapkan dalam apa? sebenarnya nggak pernah diterapkan. Maksudnya yang kayak biasa-biasa. Mungkin kalau di kenyataannya itu kita bisa pakainya tuh logika aja. susah. Tapi tetap kita mesti tahu kurang lebih. Biasa tuh kalian tuh pasti ada payback period. Biasa kalau di manajemen tuh ada payback period. Jadi kapan kalian ini balik modal tuh berapa tahun gitu. Kalau dalam skala besar kan mereka mainnya pakai tahun ya. Tapi kalau kecil-kecilan kayak gini mungkin bisa pakai ini masih kepake. Ini perusahaan yang sudah punya manajemen bagus. Ya, kita masih modal madu. Contohnya, kita masih modal PT modal madu. Porsinya masih kecil Pak, jadi hitung-hitungannya logika aja. Oh. Kecil besar ini juga perlu loh. Apa? Perusahaan kita juga perlu memikirkan. Perlu. Daripada kita daripada kita pilot kalau mau daripada kita pilot mending kita titik pasar. Ayo lanjut. Margin kontribusi. CM, contribution margin. Jadi CM itu mendapatkan penjualan dikurangin total cost variable. Berarti itu kita tuh nggak ngitung fixed cost-nya. Fixed cost-nya itu tadi kan biaya tetap yang kita mesti bayar. Iya. Jadi tergantung berapa yang banyak terjual gitu biasanya. Pada BEP itu, pada break even point itu CM sama dengan cost tetap. Kenapa? Sama kayak gini, iya kan? Ini kan CM berarti. Hasilnya itu bisa dikontribusikan. CM berarti 20.000 penjualan dikurangi variable cost itu kan adalah cost contribution margin dikurangin fixed cost. Berarti saat labanya itu 0, berarti dibalik berarti dapatnya CM sama dengan BF, CM sama dengan fixed cost itu. Karena sini penjualan ini dikurangin adalah ini variable ditambah sini, Oh iya. jadi 0. Hah? Baru kok hilang. Jadi ini dapat sama aja sih sama rumusnya. Kalau kalian apal yang ini juga boleh. Tapi kalau dia dikasih rumus tambahan lagi, total cost tetap dibagi margin kontribusi per unit. Sama aja sebenarnya. Kami sudah diatur kerja adanya kartu bank. Kesimpulannya, kami tetap memilih
Wis Mas, aku udah mau. Tambahan. Kita dulu Buat politik pilkada. Dewi kita sering banget cara nambah debat. masa kayak gini debat sih udah nggak mungkin. Gimana mau debat itu yang pas kan itu kan pasti itu pasti. Kalau itu kan bukan Iya, Masa B3 nggak salah. ya pasti itu nggak Mau bisa didebatin didebat. apanya? Iya. Lah ya itu pasti. Angkanya udah jelas. Udah. Penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target. Jadi analis CVP ini digunakan untuk menentukan berapa unit harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Kalau tadi kan kamu udah tahu titik nol, berarti kalau saya mau untung segini, kalian bisa tahu dong. Berarti saya mesti jual berapa kira-kira, kurang lebih gitu. Nah ini kalau ini target laba dalam jumlah rupiah, sama aja sih sebenarnya. Laba operasi itu kan sama dengan harga jual kali jumlah unit. Ini yang tadi price kali quantity dikurangin cost kali VC variable cost dikurangin fixed cost, sama aja ini. Langsung saja. Target laba. Nah berarti kita mau tahu berapa persentase. Kalau dia cuma ditambah persentase dari ini aja, sama aja sebenarnya. Gitu. Terus setelah ini target laba setelah pajak. Nanti kalian boleh baca sendiri. Ini rasio margin kontribusi. Ini cuma dikali doang ya. Iya, betul. Jadi impas sama penjual per unit doang. Tapi kan ada yang dua. Ini yang bawah di Halaman. alternatifnya total cost tetap dibagi margin. Yep. Mana Margin. yang masih- Rasio margin kontribusi. Oh ini Titik dibalik, empat ya. dibalik. Ini kaki ya. Ini soalnya udah beda lagi loh. Soalnya beda. Ya. Jadi kalau analisis multi produk. Jadi kita mendingan jual yang mana? Lebih untung yang mana sih? Kamu mau jual yang mesin manual atau mesin otomatis? Contohnya nih. Penjualannya. Penjualan per 180 untuk mesin manual, otomatis 640. Untuk biaya variabelnya 390. Untuk mesin otomatis 480. Berarti margin kontribusi itu penjualan dikurangin variabel 90 sisanya. Ini dalam ribuan kalau nggak salah saya ingat. Terus setelah itu cost tetap langsungnya itu 30, untuk mesin otomatis 40. Berarti dikurangin jadi sisanya 60 dan 120. Gitu. Untuk cost tetap umum itu berarti kalau tadi kan cost tetap untuk mesin manual kita mesti keluar segini, untuk mesin otomatis mesti keluar 120, tapi ada cost tetap umum untuk dua-duanya gitu. Laba operasinya jadi segini, itu tinggal dikurangin aja, dapatnya segini. Ini bingung nggak? Bingung? Soalnya yang bisa membantu. Margin kontribusi itu kan cuman dari penjualan kurangin cost variabel. Terus dari margin kontribusi dikurangin sama cost tetap langsung, berarti jadi dapatnya 60 kan. Makin ke bawah tuh, lihat ya ke bawah. Terus saya satu tulis ya. Jadi penjualan untuk mesin otomatis 640. Dikurangin cost variabel 160. Dikurangin 40.000 jadi 20. Itu halaman berapa tuh? Itu halaman berapa? 410 ya. Ya. Begitu. Lalu setelah itu kan kalian dapat total itu 180 kan? Iya. 180 paling kanan itu kan? Cost tetap umum. Tapi dikurangin cost tetap umum lagi. Jadi kalian dapat laba profit bersih. Laba operasi. Sampai sini 120 salah tulis apa? Ya.
Ya ini sama titik impas dalam unit. Ini cara langsung cari cepatnya. Dia cari quantity dalam break even point adalah dengan fixed cost dibagi dengan penjualan dikurangi sama cost variable. Itu sama aja dengan fixed cost tetap dibagi dengan CM. Ya, CM itu apa tadi? CM marginal cost. Ya, contribution margin. Tapi udah benar. Tapi margin itu benar. Produk impas hanya menutup kos tetap langsung, tetapi kos tetap umum masih belum tertutupi. CM. Ya, jadi kalau misalnya kalian mesti bayar uang listrik kan masih tetap bayar, uang satpam mesti bayar. Iya. Kos tetap umum, iya keamanan semua kita mesti bayar uang air. Kalian ke WC nggak bayar. Nah, Gitu kan? Kalau air sama listrik itu dia nggak tetap Pak. kan variabel kayaknya. Dia termasuk tetap sebenarnya. Tapi pemakaiannya kan berbeda-beda. Betul, tetapi dia itu tetap, maksudnya dia tetap di situ tetap pasti harus dibayar. Ya, Beban. beban. Bersifat variabel. Bersifat variabel. Mungkin secara spesifik lah variabel, tapi secara generalnya Secara sifatnya dia tuh tetap. bulan terus. Tapi mungkin lebih tepat kayak gaji karyawan kali ya. Gaji karyawan kan tetap mesti Ya dibayar. kadang juga ada lembur. Kerjanya banyak gitu. Kayak kamu kan lembur. Kayak dia dong. Saya lembur 24 jam. Saya lembur. Nah, jadi dari sini nanti kita ketahui. Jadi buat dapat bauran penjualan tadi, persentase dari penjualan tadi, kita mending pakai yang mana gitu. Penentuan bauran penjualan dapat diukur dalam unit yang terjual atau dalam bagian dari pendapatan. Terus selanjutnya bauran penjualan dalam analisis CVP. Untuk menghitungnya harga jual per paket dan cost variable per paket harus diketahui. Per paket itu tuh berapa banyaknya. Selain itu bauran penjualan harga setiap produk masing-masing cost variable. Oke, contohnya mesin manual itu harga variabel per unit 400, otomatis 800. Kontribusi per unitnya itu 325 sama 600. Berarti marginnya dikurangin aja dari variabel sama kontribusi, dapat 75 sama 200. Cara cari bauran kontribusi ngerti? Gimana caranya? Itu halaman berapa? 13. Oke. Jadi kalau di sini kan dikasih tahu bahwa cara carinya adalah karena di 4.12 dikasih tahu karena berencana menjual 1.200 unit untuk manual dan 400 unit untuk otomatis, berarti kita dapat perbandingannya 1.200 dibanding 800 ya, dapat 3:2. Terus tinggal dikali bauran kontribusi per unit paket yaitu 3 kali 75 dapat 225, 2 kali 4 200 400. Berarti total tuh 625. Yang apa? 75 itu adalah 400 dikurang 325. Oh. Variabel per unit dikurangin kontribusi. Iya. Yang dua itu 800 Oh, unit. di bawah itu kan juga ada hitungannya. Yep. A, B, C, D. Lalu total cost tetap 30 tambah 40 tambah 6,25, total semuanya berapa? Lalu kita cari key paket ya. Key paketnya itu mesti kita produksi berapa? Total cost Ya, bagi margin. cost tetap dibagi margin, dapat 154 paket. Ini total costnya tadi dapat dari 9.650. Iya. Dari 30.000. 37. Ini berapa tadi? Terus key paketnya itu kan tadi kan 154. Berarti karena mesin manualnya 3:2, berarti 3 dikali 154. 462. Otomatisnya 2 kali 154 308. Total berapa tuh? 462 tambah 308. 770. Nah, dari 770 ini pasti mereka akan dapat break even point. Kalau kalian nanti dicobain lagi untuk buktiinnya ini. Gitu. Jadi kalau misal penjualan segini, cost variable segini, dapatnya segitu dengan jumlah segitu.
Kompleksitas pendekatan titik impas dalam unit meningkat ketika jumlah jenis produk bertambah. Solusinya bisa dengan menggunakan pendekatan pendapatan penjualan. Pendekatan ini menyelesaikan analisis CVP multiproduk dengan menggunakan data ikhtisar, data ringkasan yang terdapat dalam laporan laba rugi perusahaan. Kalian pasti ngerti banget laporan laba rugi kan? Pendekatan titik impas rupiah dalam penjualan. Berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Nah ini, titik impas rupiah penjualan sama total cost tetap dibagi rasio margin kontribusi. Kalau tadi dalam bentuk unit, kalau ini dalam bentuk rupiah, berarti kapan balik modal? Tapi sekarang ini kita harus tetap apa ya? Kalau dalam real life kita tuh mesti ingat kita tuh ada namanya bunga, inflasi gitu. Jadi nggak selamanya duit 10.000 itu besar gitu, ya kan? Kaki saya gini-gini. Gak apa-apa. Nah ini penyajian secara grafis hubungan CVP. Ada grafik laba volume. Jadi untuk horizontalnya itu penjualannya berapa, vertikalnya itu laba berapa. Kelemahan grafik ini apa? Gagal mengungkapkan bagaimana cost berubah ketika volume penjualan berubah. Jadi kalau ini kan linear banget, semakin naik ya naik, semakin kurang turun gitu. Nggak ada. Buka halaman 16. Oke. Ya kalau misalnya kelihatan tuh, semakin berapa unit terjual, semakin berapa banyak labanya. Jadi kan itu ada fungsinya tuh. I sama dengan 5x dikurangin 100. I sama dengan 5x dikurangin 100. Berarti kalau misalnya nggak terjual sama sekali, 0. Berarti keuntungan dia berapa? Ya 5 kali 0 Pak. Iya. 5 kali 0. Dikurangin. Kurangin 100. Jadi keuntungannya berapa? Ya 100. 5 kali 0. 5 Iya. kali 0 0. Ya kan 100. Minus 100 kan? Berarti dia rugi 100 malah kan? Iya. Jadi ditulisnya minus 100. Tetapi itu bisa coba-cobain. Misalkan kalau saya mau untuk 100, kalau saya kejual 100 berapa? Atau kalau terjual 40 kalau di sini. 40 dimasukin ke dalam sini. 40 dikali 5 kan 200, dikurangnya 100. Jadi 100. Terus tarik garis. Lalu kalian mau nyobain unit yang terjual itu berapa break-even point-nya. Itu. Kalau kalian mau tahu kayak gitu kan berarti I-nya itu sama dengan 0. Ya kan? I sama dengan 5x min 100. Kalau kita mau cari poinnya mesti 0. Berarti sama 5x min 100. 100 sama dengan 5x per x sama dengan 100 per 5 per 120. Iya. Begitu. Berarti dia akan mencapai titik 0 apabila terjual 20 unit. Begitu. Maksudnya lebih demokrasi itu maksudnya mungkin misalkan dari kalangan buruh memberikan partai, misalkan kalau dari kalangan nasional. Ya, lanjut ya. Grafik CVP. Kalau tadi kan cuma laba sama volume. Kalau ini CVP, berarti ada cost, volume sama laba. Cara cari pendapatan itu kan P kali Q, kayak aku bilang tadi, price sama quantity. Total cost itu berarti variable cost ditambah fixed cost. Biaya variabel tambah biaya tetap.
Lalu untuk cari laba, garis total pendapatan di atas garis total cost. Ruginya itu garis total pendapatan di bawah garis total cost. Contohnya di 4.17 kan ada tabel tuh. Nah itu kalau yang dalam afirannya itu berarti dia udah untung. Laba dia rugi. Iya, tapi kalau yang di bawah ya maksudnya kalau di bawah titik impas itu berarti rugi. Kalau di atas itu untung. 200. Titik impasnya 20. Iya, di unit yang 20 terjual pendapatan 200 itu titiknya. Jadi titik yang garis pertama itu kan dari 0 sampai itu kan total pendapatan itu kan. Total pendapatan garis pertama yang kayak gitu. Kayak gini kan dia garis total pendapatan kan. Terus yang kedua itu ada total biaya. Garis kayak gitu. Jadi dia tuh bikin garis 2 garis ini dapat. Kita tahu titik temunya di mana. Setelah itu dapat afirannya. Di tengah-tengah itu adalah keuntungan sama kerugian. Gitu. Jadi saya cuma bikin ini juga. Ini pendapatan. Kalau nggak terjual apa-apa kan 0. Ini pendapatan. Ini tuh satu lagi itu total ini. Pendapatan total cost. Gimana pun walaupun nggak ada kita jual sama sekali, kita tetap masih bayar fixed cost, bener kan? Berarti dia itu pasti nggak mungkin dari 0. Total cost. Nah, dari titik-titik ini namanya BEP. Ini dari titik Ini kayak laba, gini. Ya. profit itu rugi. Rugi sangat. Untung. Pasti ruginya dulu baru untung. Untungnya mungkin cuma 1 banding berapa. Kenyataan. Oke, lanjut. Jadi kalau perubahan dalam variabel CVP, gimana kalau kita kotak-atik? Pertama, alternatif 1. Jika pengeluaran iklan meningkat sebesar 8 juta, penjualan akan naik dari 1.600 menjadi 1.725. Alternatif 2. Gimana kalau kita turunin harganya dari 400.000 menjadi 375? Dan penjualan itu bakal naik lagi dong, 1.600 menjadi 1.900. Alternatif ketiga, harga kita turunin, kita iklan, kita tambahin juga. Peningkatan penjualan dari 1.500 jadi 2.600. Wow, itu meledak. Tetapi tetap kita mesti ngitung tiga ini. Alternatif 1. Coba kita lihat, unit terjualnya 1.600. Margin kontribusi segini. Total margin kontribusi segini. Cost tetap segini. Labanya dapat 75 juta. Tapi pas sudah naik, dia 1.725. Margin kontribusi tetap dong. Dikurangin dapat segini. Dikurangin cost tetapnya bertambah 8 juta. Dari 45 juta tambah 8 juta. Jadi 53 juta. Jadi laba operasinya 76 juta. Apa? Lebih untung setelah naik iklan, betul. Tapi untungnya cuma 1.600.000-an gitu kan. 1 jutaan lah. Terus setelah itu alternatif kedua kita cobain. Oh, kalau kita turun harga kan kejual lebih mahal. Kejual lebih banyak gitu kan. Coba kita hitung lagi. Malah rugi. Tapi kita nggak iklan yang gini kedua. Iklan kita nggak tambahin. Udah terjual segini, margin berkurang karena variable cost berkurang. Total margin kontribusi segini. Malah nggak gitu untung. Tadi untung 75 juta, sekarang untung cuma 50 juta. Gitu. Jadi kita tahu bahwa ternyata makin banyak kejual, belum tentu kita untung banyak. Gitu. Bener kan ya? Nah, gimana kalau dua-duanya kita pakai? Satu kita kurangin harganya, sama itu kita naikin juga biaya promosi. Unit terjual segini, margin kontribusi segini, dapat laba operasi 75 juta atau 77 juta. Berarti dari 3 alternatif yang paling untungnya yang ketiga. Ternyata dengan kita naikkan harga biaya ini dan kita turunkan harga, malah untung paling besar. Alternatif
Jadi dua-duanya dilakukan. Ini namanya Turunin harga sama iklan. iya. Tapi alternatif yang ketiga. Iya. Cuma harus turunin harga, iklan dibanyakin. Promosi. Iya dong. Juga mahal loh. Maksudnya kalau jualan di online kan juga bisa begitu. Gitu. Jualan di online. Iya biasa tuh, tapi kan biasa kalau jualan online tuh kan lebih banyak kayak apa ya, kayak sale gitu kan. Sengaja gara-gara mau habis stok biasanya. Iya gitu. Kalian juga bisa kan sale gitu. Ini kan udah musimnya habis stok lah. Oh gitu. Kita lagi. Iya. Biasanya ada sale. Natanya diskon 50% kan? Murah itu sampai 100-100an. Iya. Iya. Yang dulunya 600 tinggal. Iya aku juga seneng liatnya itu. Seneng lihatnya apa seneng? Oke, lanjut ya. Analisis CVP digunakan dengan asumsi bahwa harga dan kos diketahui dengan pasti. Namun, hal itu terjadi, bener nggak? Kan aku udah ngomong tadi kan, nggak mungkin lah kita bisa prediksi semuanya tepat gitu kan. Harga udah pasti, total cost udah pasti, belum tentu. Kejual belum tahu kita berapa gitu. Nah, solusinya itu menyadari kita mesti tahu ini nggak pasti kan. Dan itu kita mesti tahu dari kalian tahu titik impasnya itu berapa, tapi kisaran titik impas. Jadi kira-kira aja. Kisarannya itu kayak ini nih, kayak lubang. Ini namanya kisaran. Mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini gitu. Itu namanya kisaran. Kurang lebih berapa gitu. Nah, lalu ada dua konsepnya, namanya margin pengaman dan pengukit operasi. Mungkin safety. Nah, margin pengaman itu apa? Unit yang terjual atau diharapkan terjual untuk pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan untuk dihasilkan melebihi volume titik impas. Margin pengaman ini dipandang sebagai ukuran kasar resiko. Jika margin pengaman adalah jumlah penjualan, maka resiko kerugian akan lebih kecil jika margin pengamannya besar. Ini rumusnya, margin pengaman target pendapatan kurang BEP. Break even point. Kalau ini pengukit operasi atau operating leverage, berkaitan dengan bauran relatif dari cost tetap dan cost variabel. Cost variabel turun, margin kontribusi per unit meningkat, laba meningkat. Pengukit operasi merupakan penggunaan cost tetap untuk menciptakan perubahan presentasi lebih tinggi saat aktivitas penjualan berubah. Pengukit operasi tinggi itu menyebabkan penjualan turun, tapi menyebabkan laba turun. Jadi rumusnya, ketika pengukit operasi itu margin kontribusi bagi laba. Lalu jika cost tetap digunakan untuk mengurangi variable cost, margin kontribusi meningkat, laba turun. Tingkat operasi meningkat, resiko meningkat. Kalau resiko bertambah, potensi laba bertambah. Ini contohnya. Halaman berapa nih? 38. Ya. Ya, bisa kita lihat penjualannya itu 1 juta. Sistem manual itu 1 juta juga. Dikurangin cost variable. Cost variable beda, otomatis sama manual. Dapat kontribusinya 150.000, 112.000. Dikurangi cost tetap. Cost tetapnya untuk sistem otomatis 375, manual 100.000. Laba operasinya 125.000 sama 100.000. Ya, harga jual per unit 100, cost variable per unit 50, margin kontribusi per unit 50. Ini bisa dicari semuanya. Lalu kalau kita mau cari apa namanya? Pengungkit operasi adalah 4. Kenapa? 500.000 nggak bisa. 500.000 itu apa? 500.000 itu sistem otomatis. Margin kontribusi Oh, dibagi laba. bener sih. Margin kontribusi ya. Iya, margin kontribusi bagi laba. Dapatnya 4. Sedangkan untuk yang manual berapa? 1.000. Plus 100.000. Iya, dapatnya 2. Nah, sekarang apa yang terjadi jika laba masing-masing sistem jika penjualan naik sebesar 30%? Berarti
tambah 30% kan berarti. Iya, 1 juta tambah 30% berarti 1.300.000. 300. Penjualannya itu berarti 1.300.000. Nah, cost variable juga meningkat dong. Meningkat jadi 150.000. Yap. Manualnya meningkat Ya, semua meningkat. terus ikutin aja terus. Iya, betul. Nah, nggak bingung kalian kayaknya. Ayo, 10 menit lagi. Ayo. Udah mau habis. Analisis CVP dan perhitungan cost berdasarkan aktivitas. Ini tuh nanti jatuhnya analisis CVP konvensional fokus pada jumlah unit terjual sebagai pemicu cost atau penjualan. Sesuai dengan tradisional product costing system, alokasi cost berdasarkan suatu pemicu cost di tingkat volume. Namun, menyebabkan salah penafsiran. Apa solusinya? Kita mengkalkulasi cost produk berdasarkan aktivitas ABC. Masih ingat? Activity based costing? Yep, ABC. Dia lewat di Itu ABC itu kalian belajar di AKBI, akuntansi biaya. Nah, ini cuma kasih tahu dikit-dikit aja. ABC itu cost berdasarkan tingkat unit dan non-unit. ABC itu mengakui bahwa berapa cost berubah tergantung dari jumlah unit diproduksi. ABC mengakui cost berdasarkan non-unit adalah tetap berkenaan dengan volume produksi dan juga penggerak aktivitas lainnya. Cost dalam ABC ada penggerak aktivitas tingkat unit, ada tingkat batch, dan tingkat produk. Jam rekayasa. Nah, ini rumus-rumusnya aku nggak jelasin secara rinci dulu kayaknya, karena di ABC udah dipelajari mestinya. activity based costing. Ya, Tidak sesuai dengan pas jam 5. saya hidup. Ada pertanyaan? Menyusul Pak. Apa? Semuanya menyusul. Nyusul ya kan nanya-nanya. Enggak Nggak nanya itu. Enggak ngerjain tugas nggak bisa Pak. Tugasnya yang sulit apa gitu? Karena dia kayak kitanya yang stupid. Nanti hari apa ya? Setelah kalian kumpul, nanti seminggu setelahnya saya kasih jawaban benernya. Oke? Kalau yang tugas 1 kan nggak ada jawaban benar, jawaban salah, baru pendapat juga kan itu. Oke? Kalau gitu kita selesai hari ini. Dikumpulin dan dapat nilai 8.